Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kalian semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Bapak Lupriyo, SPD SMPD, mata pelajaran PPKN kelas 7. Meski kalian semua anak-anak berada di rumah masing-masing, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk menimba ilmu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya doakan dari rumah Pak Lupriyo, kalian sehat walafiat. Anak-anak, kita mulai pembelajaran daring atau online atau pembelajaran jarak jauh ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa silakan. Selesai. Kita lanjutkan anak-anak dengan penguatan pendidikan karakter. Kita mulai dengan salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, hebat, luar biasa. Kita lanjutkan dan diikuti anak-anak ya di rumah masing-masing, yaitu dengan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Anak-anak masih pada bab 1. Kelas 7. PPKN pada pertemuan daring pagi hari ini, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajarannya sama dengan pertemuan pertama dan pertemuan kedua, tidak usah saya bacakan. KD pertemuan ketiga pada pagi hari ini yaitu nilai semangat para pendiri negara yang dalam bahasa asing disebut the Founding Fathers dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, yang kita pelajari yang pertama adalah Waseni 1945. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945. Rumusan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 1945 adalah sebagai berikut. Jiwa adalah sesuatu yang menjadi sumber kehidupan dalam ruang lingkup makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jiwa bangsa adalah kekuatan batin yang terkandung dalam himpunan nilai-nilai pandangan hidup suatu bangsa. Semangat adalah manifestasi dinamis atau ekspresi jiwa yang merupakan dorongan untuk bekerja dan berjuang. Jiwa dan semangat suatu bangsa menentukan kualitas nilai kehidupannya. Nilai adalah suatu penyifatan yang mengandung konsepsi yang diinginkan dan memiliki keefektifan yang mempengaruhi tingkah laku. Adapun jiwa 1945 adalah sumber kehidupan bagi perjuangan bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan batin dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Semangat 1945 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 1945 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang, merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Nilai 1945 adalah nilai-nilai yang merupakan perwujudan jiwa dan semangat 45 bersifat konseptual yang menjadi keyakinan, keinginan, dan tujuan bersama bangsa Indonesia dengan segala keefektifan yang mempengaruhi tindak perbuatan bangsa dalam merebut kemerdekaan, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Adapun penerapan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 di SMP Negeri 17 Gresik dilaksanakan dalam bentuk 1. Kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, salim, sopan, santun di lingkungan sekolah. 2. Kegiatan upacara bendera. 3. Kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, dan paskibraka. 4. Terintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler. 5. Kegiatan keagamaan. 6. Lomba-lomba hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 7. Kerja bakti atau gotong royong. 8. Kegiatan 7K dan lain-lain kegiatan yang merupakan penerapan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 di SMP Negeri 17 Gresik. Adapun jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 para pendiri bangsa yang wajib diwarisi oleh generasi muda adalah sebagai berikut. A. Ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. B. Jiwa dan semangat merdeka. C. Nasionalisme. D. Patriotisme. E. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. F. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. G. Persatuan dan kesatuan. H. Anti penjajah dan penjajahan. I. Percaya pada diri sendiri atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. J. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. K. Idealisme kejuangan yang tinggi. L. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, negara. M. Kepahlawanan. N. Sepi ing pamre ram ing gawe. O. Kesetia kawanan. Senasib sepenanggungan dan kebersamaan. P. Disiplin yang tinggi. Q. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG baik dari dalam maupun dari luar. Anak-anak semuanya, dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
Anak-anak, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Adapun patriotisme adalah cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Anak-anak semuanya, contoh sifat nasionalisme dan patriotisme dari para pendiri bangsa. 1. Pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar ras, antar golongan, dan antar bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 5. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Anak-anak, adapun semangat para pendiri negara yang wajib kita hargai dan kita teladani. Yang pertama adalah semangat para pendiri negara, nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Hal ini bisa kita teladani, misalnya menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan bersama dan melaksanakan keputusan bersama. 2. Semangat para pendiri negara, persatuan dan kesatuan dalam pembahasan. Kita teladani misalnya ketika memperjuangkan hak asasi manusia, sikap tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan memberi kesempatan dalam menyampaikan pendapat serta menghargai hak-hak orang lain. Yang ketiga, semangat para pendiri negara yang perlu kita teladani yaitu cinta tanah air Indonesia. Sikap ini dapat kita lanjutkan dengan cara mempelajari dan melestarikan budaya dan kesenian daerah, mencintai produk dalam negeri, dan berprestasi mengharumkan nama baik negara dan bangsa. Yang keempat, semangat para pendiri negara yang wajib kita hargai dan teladani adalah mendahulukan kepentingan umum. Kita bisa meneladaninya dalam bentuk kerja bakti, gotong royong, partisipasi kegiatan di lingkungan masyarakat, dan menyiapkan sarana belajar untuk kepentingan kelas. 5. Semangat para pendiri negara yang wajib kita hargai dan teladani yaitu jiwa kepahlawanan. Kita bisa melakukan dengan cara membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, musibah, kecelakaan. Saat ini kita lihat bersama banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Berani menegur teman yang bersalah dan melerai teman yang berselisih atau berantem. Anak-anak, adapun ciri-ciri komitmen pribadi para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. 1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air, mendahulukan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. 3. Selalu bersemangat dalam mempersiapkan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meski tantangan yang luar biasa dihadapi dan banyak para pendiri negara yang keluar masuk penjara. 4. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 5. Melakukan pengorbanan pribadi dengan mendukung keputusan yang menguntungkan negara dan bangsa. Anak-anak, yang terakhir, sebagai pelajar, sebagai siswa, kalian harus memiliki komitmen sebagai generasi muda terhadap Pancasila. Yang pertama, komitmen generasi muda terhadap Pancasila yaitu menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan oleh para pendiri negara. 2. Komitmen generasi muda selanjutnya adalah memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila. Dan yang ketiga, komitmen generasi muda berikutnya adalah melestarikan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, demikianlah materi bab 1 kelas 7 PPKN pertemuan yang ketiga. Kita akhiri anak-anak dengan doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Dan jangan lupa klik kehadiran Anda serta kerjakan tugas pada pertemuan ketiga dan jawaban Anda kirim ke Google Classroom Anda. Demikian, kita akhiri. Selamat pagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.